Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Peringatanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Disunnahkan atas imam menyaringkan suaranya pada takbir intiqal, takbir berpindah. Sunnah imam menyaringkan semua takbir pada takbir intiqal, berpindah, anak rukuk atau sujud dan sebagainya. Menyaringkannya sunnah dan wajib. Nah, ini wajib diqasatkan, diniatkan, maksudnya ditujukan takbir tadi dan menyaringkan suara tadi itu diqasatkan zikir semata-mata atau serta memberitahu kepada makmum. Jadi menyaringkan tadi yang ngambil sunnah bahwa si imam sunnah takbirnya dinyaringkan, makmum gak ada. Jadi imam aja tahu. Tapi wajib mengqasatkan zikir semata-mata. Atau boleh diqasatkan zikir dan sekaligus memberitahu makmum bahwa sedang berpindah. Dan jika diqasatkan memberitahu semata-mata atau tidak berqasat apa-apa, baca aja, nyaringkan aja tak? Allahu Akbar, tidak ada niat apa-apa. Atau inya si imam tadi meniyati ini membagi tahu makmum kalau aku sudah rukuk, kalau aku hendak rukuk. Allahu Akbar dengan tujuan memberitahu makmum saja, maka batallah sembahyangnya. Nah, batal sembahyangnya. Jadi Allahu Akbar, ya niatnya zikir dan menyaringkan tadi ngambil sunnah. Begitu Pak, niatnya zikir dan menyaringkan itu ngambil sunnah. Tebak titik sampai situ. Jangan diniati apa ngarannya memberitahu si makmum. Kalau seandainya niat memberitahu dan niat berzikir ada, kalau seandainya sudah kita niati berzikir tapi buat juga niat sambil membagi tahu makmum, ya ada apa-apa. Tapi kalau tanpa ada niat zikir, kan Allahu Akbar kan tuh ngarannya zikir intiqal. Zikir intiqal, zikir dari pindah satu rukun kepada rukun seterusnya. Kalau apa i'tidal sami'allahu liman hamidah, pakai ain itu kan sami'allah, lain sami'a, pakai ain, lain sami'allah, lain sami'a, sami'allahu, pakai ain. Jadi sami'allahu liman hamidah. Nah itu zikir intiqal hendak i'tidal. Nah, jadi semua zikir intiqal bagi imam sunnah menyaringkan suara dengan niat ya tetap zikir, ataupun terpaksa ditambah niat membagi tahu makmum. Tapi kalau yang tanpa ada niat zikir, jadi wajib niat zikir bang, intinya gitu nah.
Nah, kalau ada niat selain niat zikir atau tidak ada berniat sama sekali, maka batal sembahyangnya. Jadi itu bang, membaca zikir intiqal. Kalau pas rukuk kan zikirnya subhana rabbiyal azim ya, bihamdih. Itu zikir rukuk. Kalau ini zikir intiqal. Jadi yang sunnah menyaringkan itu si imam, makmum enggak ada. Ya, makmum enggak ada. Kadang ada Allahu Akbar, jadi imamnya nyaringnya Allahu Akbar di belakang. Jadi kada boleh nyaring si makmum. Si makmum tadi kedengaran telinganya aja, akan dengar suara aja. Nah, kada boleh nyaring. Makmum tuh yang boleh nyaring cuman pas amin. Ya, amin itu cuma boleh nyaring. Selainnya kada boleh. Mengeraskan maksudnya ya. Kalau kedengaran wajib. Fatihah wajib kedengaran, takbiratul ihram wajib kedengaran, terukun semua yang fardu, maka fardu mendengarkan itu. Kalau sunnah berarti sunnah aja mendengarkannya. Kalau hanya rukun wajib terdengar sunyahan. Kalau hanya sunnah terdengar sunyahan. Tapi kadang mengeraskan suara. Yang apa ditakunkan langsung. Nah ya. Itu kan imam pribadi dikendalikan, dikatakan dari kan sedang makmum apa? Ngomong jelasnya niat zikirnya, kada mungkin niat bagi tahu. Karena suaranya harus kita wajib dia mengkasar. Ya maksudnya kan maksud mengkosot itu begini. Artinya yang kita baca itu bukan perbuatan sia-sia. Gitu kan, pokoknya kan Allahu Akbar kan itu zikir dah. Ayo zikir kada perlu juga sahaja aku zikir ada gitu. Maksudnya yang penting kita tahu kalau intiqal itu yang kita baca di zikir. Kan ada kalau yang biasa imam kadang-kadang terlintas Allahu Akbar supaya makmum dengar, ada kan? Yang biasa jadi imam ya. Ya kan? Kadang terlintas supaya makmum dengar. Nah, itu harus ada niat zikir. Kalau tidak ada niat zikir batal semuanya. Batal semua itu. Batal. Yang makmum tadi. Makmum kada. Dia kan yang batal cuma si imam. Ya. Amun makmumnya ada berniat zikir apa? Artinya Allahu Akbar di imam, Allahu Akbar dia makmum tadi gitu kan. ya kan yang dipermasalahkan kan si imam yang dipermasalahkan kan si imam. Karena imam ini kan ada dua kemungkinan. Yang menyaringkan suara tadi apakah sekedar mengambil sunnah, yakni sunnah menyaringkan suara untuk niat memberitahu makmum dan zikir. Gitu. Kalau makmum kan kada ada urusannya, maksudnya untuk diri sendiri aja kan. Nah jadi kayak kita ruku itu kan semua kita ketahui bahwa kesemuanya itu namanya zikir sholat. Nah zikir sholat. Ya kada kita maksudnya beristilah pun ya kita baca langsung pun ya sudah itu zikir. Gitu. Maksudnya kan kayak sembahyang kita sudah lah kan langsung Allahu Akbar Allah tanpa diniati zikir gitu kan. Nah, itu insya Allah ada apa-apa. Ada apa-apa. Ini yang dimasalahkan siapa? Si imam. Karena kan begini, ketika kita sholat berinteraksi kepada Allah, lalu kita melakukan hal di luar itu yang ini berinteraksi kepada makhluk, maka batal sholat. Contoh, selain assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu khitabnya kaf kata. Assalamu alayka, ka itu orangnya ada. Orangnya ada di depan kita. Itu pakai ka. Assalamu alayka. Mudah-mudahan keselamatan atas engkau, itu orangnya ada. Ya kan? Nah, orang ka itu khitabnya ada. Makanya ulama kita berpendapat meyakini dengan ayat Al-Qur'an itu, maka Nabi itu diyakini tidak mati karena khitabnya ka. Kalau nya meninggal atau orangnya kadada, assalamu alaihi, ya kan? Atau assalamunya begini, assalamu alaiha, ya kan? Nah kalau inya jamak assalamu alaikum, kum itu kan orang yang ada di rumah itu.
Nah, maka ketika di dalam sholat, ketika kita menyebut lafal yang berinteraksi kepada orang lain, ya kepada orang lain, maka membatalkan sholat. Contoh, selain assalamu alayka, karena ini khitabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu langsung Rasulullah. Selain itu, dalam sholat itu yang membatalkan sholat ketika khitabnya kepada selain Allah, kepada khitabnya kepada orang lain gitu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Nah, kum itu khitabnya kan ke orang. Artinya kepada malaikat yang ada di kanan, kepada orang yang ada di kanan, kan gitu. Betul lah, assalamualaikum. Nah, kum itu membatalkan sholat. Kum itu batas apa namanya, penghabisan sholat. Makanya ketika kita mengkhitop orang lain, ya kan, mengkhitop orang lain, maka bisa menyebabkan sholat kita batal. Sama kayak kita sholat kan jadi imam, urusan kita kan dengan Allah, ya kan? Nah, urusan kita dengan Allah. Tapi tatkala itu kita nyaringkan supaya, woi kami ruko, gitu kan? Kita bagi tahu, woi kami ruko, woi kami tidak. Nah, kami sujud. Nah, seolah-olah ini khitab kepada orang lain, maka bisa membatalkan sholat. Pak Imam menyatakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah. Jadi membatalkan sholat itu karena ada kemungkinan khitab kepada seseorang, ya kan? Kalau nyati seorangan kan kayak biasa ya. Mau diniati berarti semuanya harus diniati. Tak rukuk diniati saja, aku zikir rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhanallah, itu zikir saja. Nah, jadi semua yang ada di dalam sholat tadi semuanya isinya doa zikir, ya, semuanya inna sholata li dzikri, sesungguhnya sholat itu untuk berzikir kepada kata Allah. Nah, akan berzikir kepada Allah. Makanya doa paling afdal sholat, zikir paling afdal ya sholat. Itu sholat itu paling afdal. Di situ memuji, di situ meminta, di situ berserah kepada Allah. Ada lagi ya? Salam itu Hah? apa hukum? Jadi suku itu begitu kita tuh semi Allah, ya Allah aja, Allahu Akbar aja. Dia semi Allah liman hamid. Iya. Kenapa itu yang dibedakan itu? Nah, itu memang apa kata orang Betawi, dari sononyo. Dari sononyo ya kayak gitu. Ya. Kisahnya kan? Iya. Minta kisahnya. Kisahnya orang kalau tapi ingat. Iya. Cuman seingatnya kayak ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, itu kan termasuk sahabat yang ya kalau dulu kan sahabat itu kalau sholat ya dengan Rasulullah jamaah. Nah, tatkala subuh kalau kada khilaf ceritanya subuh Rasulullah sudah takbir. Allahu Akbar. Sayyidina Ali sudah berjalan, sudah keluar dari rumah, cuman di depan beliau ada orang tua. Nah, di depan Sayyidina Ali ada orang tua. Karena Sayyidina Ali ini muridnya Sayyidina Muhammad, sepaling afdol makhluk, sepaling afdol orang yang punya akhlak. Sayyidina Ali ini kan mau mendahului orang tuanya. Jadi orang tuanya berjalan di hadapan, bertongkat orang tuh gio-gio berjalan. Nah, Sayyidina Ali di belakang, berjalan di belakang orang tuanya. Padahal Rasulullah sudah takbir, jalan lambat. Rupanya pas sampai depan masjid, orang tua ini kan dapat sembahyang kada. Lalu cuma lalu. Nah, imbah lalu tadi Sayyidina Ali, imbah lalu tadi Rasulullah sudah dalam posisi rukuk. Nah, rukuknya Rasulullah ini lawas. Ceritanya menghadapi si Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu. Yang dibagi tahu Rasulullah kan langsung dengan sahabat malaikat Jibril alaihissalam. Maka sami'allahu telah mendengar,
sami Allah oleh Allah. Allah telah mendengar liman kepada orang hamidahu yang memuji Allah. Allah mendengar kepada orang yang telah memuji Allah. Jadi Sayyidina Ali ditunggu. Makanya sami Allahu liman hamidah. Itu karena nunggui Sayyidina Ali tadi. Karramallahu ya kan? Ana Madinatul Ilm, kata Rasulullah, wa Aliyun babuha. Nah, Sayyidina Ali itu digelar Rasulullah, saya gudangnya ilmu. Jadi semua ilmu, semua kebaikan, semua keberkahan, ya semua kebaikan dunia wal akhirah itu sumbernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam gudang kebaikan tadi di situ ada ilmu yang mulia. Nah, kalau hendak masuk ke dalam gudang ilmu lewat Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Jadi di antara sahabat Rasulullah itu yang paling susah ya Sayyidina Ali. Sampai bini Sidin apa? Ya kayak kita biasalah. Bini beliau kan anaknya Rasulullah. Ummul Mukminin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sampai Sayyidah Fatimah tuh boleh kelapahan begawi di rumah. Mulai ini kan Baras tinggal apa ngarannya? Baras tinggal buat ke Mejikom. Apalagi itu menggiling kan sudah ada apa ngarannya? Blender, ya kan? Nah, di zaman itu kan hendak mulai ditutup, lapah menggawi rumah di lapah. Maka hendak betutup karena apa? Kalau orang dahulu kan mesin nggak ada, tapi budak ada. Budak sahaya itu dijual belikan di pasar. Ya, budak sahaya itu dijual belikan di pasar. Maunya kan nukar budak lah kayak orang-orang. Jadi yang tukang giling sekong, tukang sanga sekong, tukang adon sekong, tukang apa jemur sekong. Maunya toh. Tapi karena kada berduit, ya sudah digawi surangan sonya. Nah, itu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang akhirnya nampak mukjizat Rasulullah. Sayyidah Fatimah ini kan kelapahan menumbuk apa tuh ngarannya? Gandum. Menumbuk gandum. Karomahnya Sayyidah Fatimah dan mukjizatnya Rasulullah SAW, akhirnya gandum tadi menumbuk surang. Gandum itu menumbuk surang, dilihatkan menumbuk surangnya kayak mesin kita ini. Nah, itu mukjizat, itu karomahnya Sayyidah Fatimah. Tapi ternyata ketika itu malah makin apa ngarannya, ya kada suka juga. Artinya kalau perempuan itu menikmati gawian-gawiannya itu, menyiapkan besi simpon di rumah, menyiapkan keluarga makanan dan sebagainya itu ternyata kata Rasulullah ibadah yang sangat besar. Jadi ibadah. Lakian mungkin pengajian, lakian mungkin bisa sembahyang duha. Ya karena ada jauh bola sarapan umpamanya. Bola umpamanya. Nah, abahnya sembahyang duha, abahnya wirid. Bini namanya nyapu, bata tapas, macam-macam itu. Nah, itu ternyata pahala besar di sisi Allah. Pahala ganal itu bata tapas. Pokoknya nang di dapur lah. Nang di dapur tuh masak apa-apa tuh. Basuh piring semuanya itu lah gawian rumah kan, itu bukan gawian gini kan? Ya kan? Ya ada lagi ya. Ya kan? Kata guru sekumpul ulun dengar rekamannya ahli sunnah wal jamaah itu kadada menyuruh bini memasak. Jadi bila ada lakian nyuruh bini memasak itu kada ahli sunnah wal jamaah, kata guru sekumpul. Ada di rekaman itu. Cuman pulang bila babinian ahli sunnah wal jamaah pengertian non laki, ya kan? Laki kadang menyuruh ke bini. Bila hendak dimakan, bila kadang hendak berenang, ya kan? Nah, bini yang ahli sunnah wal jamaah apa caranya perhatian lawan kadang nunggu disuruh. Jadi laki kadang menyuruh, bini pun ikhlas menggawinya itu. Ahli sunnah wal jamaah kadang nang pasar-pasar kita sumber malam ini kena manyai aku hendak gulai nangka, kena pagi esok aku nasi goreng, esoknya patang hendak ini pais apa namanya lais haruan bubanam gitu haruan bubanam.
Nah, ahli sunnah wal jamaah katanya, kata guru kumpul tuh kan, kadang menyuruh bini naga itu menadak gak bisa lah. Menadak gak bisa. Cuman begini na ahli sunnah wal jamaah pulang, tahu nang si abahnya ini abah dan apa hanya rohnya buat paten bepais lah atau itik kukus menakoni kan makan apa kita siang nih bang mau masak apa itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi laki ini kan menyambat itu lagi kadang meminta yang nang gawian rumah ini kan kadang gawian gini menyapu tetap tapas napaskan baju laki itu kan gawian gini. Cuman pulang ke bini yang solehah yang menggawinya, yang menggawi menapasakan berkhidmah, memasakkan, menjagai anak-anak laki. Sampai kalau fikih itu kan sampai menyusui anak itu kewajiban siapa? Kewajiban laki. Nah seandainya umumnya tuh minta upah, aku hendak nyusui anak ikam, tapi 100 hari. Tapi 100 sehari awal nikah sama kalian ya. 100 paksa bayarin. Ambil 1 dapat 2 gitu. Kewajiban bayar itu artinya tuh kewajiban laki ya. Nah cuman pulang begini yang solehah hakun berkhidmah lawan laki. Ilmunya tahu ada kita bahwa gawian itu kan ada bukan gawian bini, gawian laki sunyahan. Ya kan gawian laki sunyahan itu. Cuman tadi Pak bila bini yang solehah kada sawat laki menjampai bersih dah. Nah itu. Nah maksudnya itulah Islam mengatur kita tuh jangan sampai perhitungan benar. Kadang-kadang rumah kada bersih karena mamai bini. Padahal salah awak tak. Padahal awak kada mencarikan kadang harusnya kan mencari-cari pembantu umpamanya. Atau tukarakan mesin yang sekali picek langsung bersih gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau kita tahu ilmunya kan jadi pemamai. Paling mengatakan banyak baratik munyai. Jadi kan bakal lagi jadinya tuh karena kewajiban laki. Bininya kadinya purun lah melihat pulang bini yang solehah kadinya purun melihat laki tetap pas laki menyusui anak kadinya purun lah bini solehah melihat di sini bang aku menyusuakannya itu kan laki menyusui. Nah itu nang binian solehah jadi nang laki kada banyak tuntutan nang bini pun pengertian. Apa kasih kisahnya kasih itu tuh. Iya, tadi Bapak yang mulai dari nang sampai Allah liman. Nah, sampai Allah dari Nabi kisah Pak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu orang makhluk Allah yang dimuliakan Allah, Sayyidina Ali. Berarti sebelumnya tuh Allah. Kan tahu sebelumnya. Jadi yang ulang tahun kisahnya kisah Sami Allah. Nah, kalau sebelumnya enggak tahu. Tapi kan apa wala yantiqu anil hawa apa Allah salam nah kali kan Rasulullah itu kan kada berucap kada bertindak kecuali semua itu wahyu dari Allah Ta'ala gitu kan. Artinya apa? Bacaan yang kita sudah baca itu asbabnya jangan Sayyidina Ali. Nah asbabnya Sayyidina Ali, tapi itu sebenarnya sudah jadi barangnya. Ya barangnya sudah jadi bahwa sholat tuh kayak ini Pak, sholat tuh nah zikir ini bacaannya itu kayak itu Pak. Nah masalah sebab-sebabnya itu terserah Allah. Karena kita ini semuanya makom asbab, ya kan makom asbab. Artinya sembahyang itu sudah barang jadi. Tapi diturunkannya sami Allah liman hamidah itu setelah itu kasusnya tak. Kunut ada asbabnya juga. Kunut ini kan apa ngarannya? Kalau Imam Syafi'i kan mengatakan begini,
sesuatu yang pernah dilakukan Nabi itu bisa jadi wajib atau sunnah, ya kan? Yang pernah dilakukan, tapi kadang sering kalau dilakukan terus jadi wajib. Kalau kadang-kadang dilakukan jadi sunnah. Kalau pernah melakukan jadi sunnah. Makanya kan ketika ditakuni Imam Syafi'i, kenapa kunut itu dipakai di dalam sholat subuh? Ya, karena sampai riwayat bahwa Nabi pernah kunut. Nah sekarang kan Imam Syafi'i, kalau Nabi suanggawi hukumnya jadi apa? Sunnah ya sudah. Madhab kami subuh pakai kunut. Jadi ya kita yang sudah tahu itu kadang-kadang yang melihat ya kita umpatin aku kunut aja, jangan ada kunut kan. Cuman begitulah agama ini luar biasanya. Yang kada kunutnya bagus juga, ada dasarnya. Bahkan Rasulullah kebanyakan kada kunut. Nah itu pengarangnya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi tadi si imam menyaringkan suara dengan niat zikir. Nah, jangan kada ada niat zikir. Arti qasad itu menyengaja baca Allahu Akbar, bukan sekedar memberitahu orang di belakang, bukan dalam keadaan takajud juga. Nah, itu qasad kan menyengaja kalau bukan dalam keadaan takajud. Artinya kalau hanya dalam keadaan takajud, ya dalam keadaan takajud kan ada soalnya zikir tadi tuh, zikir intiqalnya tuh. Kalau dalam keadaan takajud atau dalam keadaan negur orang di belakang tadi, menyampaikan bahwa kami mau ruku. Nah begitu maka bisa membatalkan sholat. Intinya setiap takbir si imam tadi niatilah bahwa sadar yang dibaca ini zikir gitu. Habis segala rupa mengikut imam, yaitu 9 rupa, maka 5 rupa yang sah dan 4 rupa yang tidak sah. 1 laki-laki mengikut laki-laki, 2 perempuan mengikut laki-laki, 3 bancir mengikut laki-laki. Bancir ini orang berkelamin 2, 3 kawan di belakang. Nah 3 ini udah biasa dah, ya kan? 3 ini udah biasa dah di mana-mana. Lakian, binian, jamaahnya, imamnya laki kan itu udah biasa. Atau ada banci 1 di belakang, pokoknya mau umpat kepada imam laki-laki. Yang keempat perempuan mengikut bancir boleh. Jadi kalau ada bancir lawan bebinian, yang jadi imam sama bancir itu. Yang kelima perempuan mengikut perempuan. Ini di pondok kayak itu kami bila di santriwati bebini bang imamnya. Jadi ini kadang jarang nih bebini berjemaah lawan bebinian, jarang nih. Padahal jemaah lah. Pemula nih pemula kan ada namanya encang daging, ada namanya muliti hayam, nah ada namanya ambal, macam-macam. Nah sebayangan tuh bebiniannya zuhur nih di rumah nambah acara tadi, sebayang sesama bebinian di imam ya sih kalau imamnya. Jadi bebinian boleh mengikut kepada bebinian. Dan 4 rupa yang tidak sah mengikutnya. 1 laki-laki mengikut perempuan kada sah, walaupun nang bini tadi hafal Quran namanya, nang laki kan bisa mengaji. Aku aja mau jadi imam, hafal kada bisa mau ngaji, ya itu kada sah. Tetap nang laki jadi imam. Yang kedua laki-laki mengikut bancir. Kawan ini berkelamin 2, ya. Laki kita ini jadi imam, kita membantu nak ada soal. Ya, tapi kan perlu dicek ya, Pak. Ketahuan aja. Yang ketiga bancir mengikut perempuan kada soal. Nah seandainya bancir tadi mau perempuan kada soal.
karena ini kan di antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau imamnya banjir, perempuan yang jadi makmum sah. Tapi kalau imamnya perempuan, si banjir mau 4 kada sah. Yang keempat, banjir mengikut banjir, sesama banci berjamaah kada sah. Berarti kada boleh itu ada persatuan yang kada boleh. Karena mestinya sholat jamaah kada sah. Persatuan banci umpamanya tuh. Ya kan? Non yang ada ini kan lain banci itu. Yang ada ininya handakan benar ya. Itu ulahan karena yang banjir itu kan memang 2. Ada 2. Ya kenapa apa aja itu baik aja ulang Tuhan kan. Cuman yang ada ini tuh nang salah tuh. Nang apa ngarannya lelaki enak jadi begini lah. Hah? Apa? Dorce. Nah, ya kan? Nah itu lain banjir itu lelaki. Nah, ya dorce itu apa kalau tahu juga? 12 orang. Hah? 12 orang. Iya, udah benar ya. Masih ada. Itu kan sih, hukumnya masih haram ada itu. juga, ada. Nah, hukumnya Iya. haram. Atau yang kayak kita lihat kadang-kadang lelakian nang gemulai kayaknya tuh lah, Iya. gemulai. Apa ngarannya? Ada nang kesalku bini dulu sekali lihat betis apa bulunya. Iya. Kan jadi ini jago barang. Maksudnya tuh, kenapa kada bani lalu situ? Kada bani lo tangkapnya. Iya. Kalau kau ditangkap yang begini jelas kan mungkin nangkap kan. Namun itu bisa nangkapnya. Nah itu kan ulahan tuh. Nyipit bilang nang karas benar juga. Ayo, bila ibarat rasanya. Sangka beginian rumahnya laki. Nah itu haram hukumnya untuk menyerupai lawan jenis. Atau beginian. Namun jika kita tuh tomboy lah. Tomboy itu umpamanya pakai selawar laki-laki, habis itu nang baju kaos laki-laki itu dipakai pakai topi. Kayak laki-laki bang, nah, haramnya hukumnya. Itu tasyabuh. Jadi perempuan menyerupai laki-laki hukumnya haram. Menyerupai itu kebiasaan laki-laki, ya kan? Jalannya laki-laki, ya amuninya memang bauan tuh lain tuh, itu memang ada kawal lagi tuh. Ini memang diulahnya, wow, mulai jalannya, lenggak-lenggoknya, pakaiannya, ya kan? Nah di apa ngarannya meniru, pokoknya hendak meniru laki-laki tadi pak, maka hukumnya haram. Atau laki-laki meniru perempuan, hukumnya haram juga. Sembahyang jamak qasar yang kedatang insyaallah. Wallahu a'lam.